menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Bugis selama 1 tahun. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramadhan Maulente selama 1 tahun dengan perintah. Ini tergambar sekali bahwa proses persidangan berjalan dengan aneh, berjalan dengan banyak kejanggalan dan lucu, saya katakan. Oleh karena itu saya berharap tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau pola-pola seperti ini tidak pernah dikritisi, tidak pernah diprotes dengan keras, dan kemudian Presiden juga membiarkan, saya sangat meyakini bahwa pola-pola demikian akan mudah atau banyak terjadi kepada masyarakat lainnya. Jaksa dan polisi adalah prasyarat bagi suatu negara yang berhasil. Jalan keluarnya kita perbaiki, kita lipat gandakan gaji-gaji hakim, jaksa dan polisi, dan dengan demikian kita berharap akan ada lembaga hakim, lembaga polisi, lembaga jaksa yang tidak dapat dikorupsi. Mau dia diserang sebelah kanan, mau di sebelah kiri, kita bisa. Saya bingung lagi mau komentari apa. Cuman yang saya ingin katakan bahwa ini seperti lelucon besar yang dipertontonkan. Saya malah khawatir, dan tentunya Pak Jokowi harus bertanggung jawab dengan hal itu. Beliau harus turun, beliau tidak boleh terus membiarkan itu terus, karena jangan ada kriminalisasi. Nah, kita sebagai korban bisa berharap adanya suatu keadilan. Dia bilang penyiraman air keras, ya kan? Tapi kulitnya mulus dan bagus, ya kan? Sedangkan kelopak mata ini sensitif. Terlalu banyak hal yang ganjil dari rekaman CCTV pun banyak yang ganjil. Menurut Anda tidak disiram oleh air keras? Tidak. Air apa itu? Ya bisa jadi air biasa lalu yang disiramkan Air ke keran. tanah. Bisa jadi. Bukan air keras tapi air biasa, air keran. Bisa mungkin. jadi. Sudah final, tidak akan bangkit lagi. Omong kosong, saudara. PKI sedang bergerak. PKI akan bangkit kembali. PKI akan melibas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang. Apa yang disebut pengkhianatan G13 PKI itu adalah bersumber dari hoax, ya. Hoax itu artinya satu kebohongan. Karena itu penuh dengan kebohongan. Sekarang saya lihat dikatakan kalau PKI membantai ulama, masjid dan sebagainya, itu tidak. Saya akan menegakkan pemerintah yang bersih, yang tidak akan kong kali kong dengan orang-orang yang melanggar. Wajib untuk like video ini, subscribe channel ini, komen di video ini sebanyak-banyak mungkin. Anda harus follow Instagram saya @jordanliono. Penonton yang kami hormati, ayo bergabung ke komunitas Liono Enterprise dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Subscribe dulu, saya tungguin. 3, 2, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Bugis selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramadhan Maulente selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Ini tergambar sekali bahwa proses persidangan berjalan dengan aneh, berjalan dengan banyak kejanggalan dan lucu, saya katakan. Kenapa? Kita bisa melihat serangan kepada saya ini serangan atau kalau mau dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan yang paling tinggi levelnya. Oleh karena itu saya berharap tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau pola-pola seperti ini tidak pernah dikritisi, tidak pernah diprotes dengan keras, dan kemudian Presiden juga membiarkan, saya sangat meyakini bahwa pola-pola demikian akan mudah atau banyak terjadi kepada masyarakat lainnya. Walaupun faktanya kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang menjadi korban dari ketidakadilan, dari proses penegakan hukum yang bermasalah yang sudah terjadi. Tapi apakah kita mau abaikan? Apakah kita mau biarkan yang mewakili korban? Tapi tidak saya melihat seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, saya bingung lagi mau komentari apa. Cuman yang saya ingin katakan bahwa ini seperti lelucon besar yang dipertontonkan. Saya malah khawatir ini ternyata bisa kita jadikan potret hukum kita sekarang ini. Apabila itu betul, berarti begitu rusaknya keadaan hukum di negara kita. Dan tentunya Pak Jokowi harus bertanggung jawab dengan hal itu. Beliau harus turun, beliau tidak boleh terus membiarkan itu terus. Karena Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi kepada masyarakat awam, dan saya kira sudah banyak terjadi,
Bagaimana kita sebagai korban bisa berharap adanya suatu keadilan? Saya kira jauh. Dan kita bisa melihat dari semua sisi permasalahannya fatal dan buruk sekali. Jadi saya sampai malu mengkomentari. Pertama, hakim, jaksa, dan polisi adalah prasyarat bagi suatu negara yang berhasil. Untuk itu, kami apabila menerima mandat dari rakyat, hal ini yang akan kami perkuat, hal ini akan kami perbaiki. Terutama, kami akan bicara realistis untuk orang supaya kuat, supaya tidak korup. Ini yang harus kita bangun penyelesaiannya. Jadi yang kami ingin adalah bicara penyelesaian akar masalah. Kesalahan elit yang membiarkan ini sudah puluhan tahun, kita mau cari masalah jalan keluarnya. Kita perbaiki, kita lipat gandakan gaji-gaji hakim, jaksa, dan polisi. Dan dengan demikian kita berharap akan ada lembaga hakim, lembaga polisi, lembaga jaksa yang tidak dapat dikorupsi. Mereka the incorruptible of our country. Kita harus cari the best and brightest untuk di lembaga-lembaga itu supaya mereka menjadi pilar. Tim advokasi Novel Baswedan setidaknya mencatat ada 3 kejanggalan dalam proses persidangan ini. Yang pertama, saat pembacaan surat dakwaan, jaksa hanya mendakwa 2 orang ini dengan pasal terkait dengan penganiayaan. Padahal kita menganggap terdakwa ini lebih tepat dikenakan pasal terkait dengan percobaan pembunuhan berencana. Menyatakan terdakwa Roni Lubis telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan berencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidiar. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Lubis selama 1 tahun dengan denda supaya terdakwa tetap ditahan. Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Rahmat Kadir Mohamedi telah terbukti bersalah secara melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 353 ayat 2 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dalam dakwaan subsidiar. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mohamedi selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Jadi kami masih akan melakukan konsolidasi dulu apa langkah hukum yang akan kami lakukan, karena ini benar-benar membuat terjadinya upaya untuk mendistorsi terhadap kasus Bang Novel. Apalagi ini berarti tinggal 1 bulan lagi ya kasus Bang Novel akan terungkap seperti janji Bapak Presiden yang memerintahkan kepada Kapolri untuk menangkap pelakunya. Dia bilang penyiraman air keras, ya kan? Tapi kulitnya mulus dan bagus, ya kan? Sedangkan kelopak mata ini sensitif. Kita kalau perempuan kalau tahu extension bulu mata, itu rontok bulu mata itu dan lama tumbuhnya. Itu hal kecil. Kita kesiram air panas aja, itu pun akan cacat. Apalagi air keras. Terlalu banyak hal yang ganjil dari rekaman CCTV pun banyak yang ganjil. Oke, artinya apa itu? Begitu disiramkan si air, ini judulnya penyiraman air ya. Air bersifat cair. Dari mana ada tahu tangan kiri itu? Kan dia disiram dari sebelah kanan. Kan bisa saja dari sebelah kanan dengan tangan kanan dengan tangan kiri. Kan CCTV nggak jelas. CCTV kan saya lihat dari CCTV. Jadi kan Pak Novel waktu penyiraman tidak ada CCTV, Mbak Dewi. Ada pada waktu CCTV-nya. Pada waktu penyiraman saya melakukan investigasi atas kasus ini. Pada waktu penyiraman tidak tertangkap CCTV. Kalau tertangkap tentu sudah tapi berbeda. Ada di CCTV yang tersebar. Bukan pada saat penyiraman, setelah penyiraman. Bagaimana ada adegan penyiraman? Kita akan putarkan Coba, ya. Saya punya videonya, iya. Kompas TV. Bahwa ini malam hari saya akan minta, bukan yang siang, malam hari bisa. Nah ini, tidak ada proses penyiraman di situ.
tidak ada proses penyiraman. Pasca penyiraman, Mbak Dewi. Nah, oke. Pasca Artinya pada waktu penyiraman Anda tidak bisa menyimpulkan apakah tangan kanan, tangan kiri. Oke, tapi Pak Novel bilang kan dia diserang dari sebelah belakang. Dia mau menuju pulang. Naik motor, ya. Mau dia diserang sebelah kanan, mau di sebelah kiri, kita bicara ini, ya. Reaksinya itu sudah salah. Itu satu. Kedua, efek dari air yang terciprat itu akan sampai ke sini, Ya. ke badan. Kita bisa buktikan dengan uji coba dengan air biasa ya. Kesimpulannya bahwa novel menurut Anda tidak disiram oleh air keras. Tidak. Air apa itu? Ya bisa jadi air biasa lalu yang disiramkan air ke keran. tanah. Bisa jadi. Bukan air keras tapi air biasa, air keran. Bisa mungkin. jadi. Dibuatlah skenario oleh Pak Novel bahwa seolah-olah tersangka itu setelah kami tangkap, kami bawa ke salah satu tempat untuk proses pengembangan untuk menangkap salah satu tersangka, dan salah satu tersangka melompat dari kendaraan dan kami melakukan penembakan sehingga salah satu tersangka meninggal dunia, dan itu kami protes dengan Pak Novel. Nah, Pak Novel pada saat kami protes dengan BAP yang dibuat itu mungkin tidak terima, seolah-olah tidak loyal dengan dia. Tapi tetap saya dan Rahmat dan Wawa Katiwa tidak mau menandatangani BAP itu karena itu bukan fakta yang sebenarnya. Nah, karena mungkin dianggap saya tidak loyal dan tidak loyal dengan pimpinan, saya disuruh tanda tangan, saya tidak mau. Disitulah terjadinya pemukulan. Saya untuk pemukulan Pak Novel terhadap saya dengan Rahmat bukan baru melapor sekarang. Dari dahulu sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, termasuk dari Kompolnas sudah memeriksa saya, dari Reskrim juga sudah memeriksa, dan itu bukan baru sekarang kita ungkapkan. Saya akan menegakkan pemerintah yang bersih, yang tidak akan kong kali kong dengan orang-orang yang melanggar. Oke, menarik sekali atas video yang kita sama-sama saksikan tadi. Nah, setelah mendengar cuplikan-cuplikan tadi, itulah realitas yang terjadi di masyarakat kita yang seharusnya kita sama-sama renungi kembali bagaimana jalan keluarnya. Itu merupakan pendapat dari saya. Bagaimana pendapat dari Anda semua setelah melihat video yang kita saksikan bersama? Tuliskan tanggapan Anda di bawah video ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini dan sampai jumpa di video Jordan Liono yang selanjutnya.